SPF versus PA++. Apa bedanya dan mana yang harus kamu pilih? Hai teman-teman, pasti kalian udah nggak asing dengan kata SPF dan PA++ kan? Tapi tahu nggak sih, ada perbedaan mendalam antara keduanya. Kita cuma lihat angka SPF atau simbol PA++ di kemasan sunscreen dan langsung anggap itu cukup. Tapi apakah kamu yakin udah memilih sunscreen yang tepat untuk perlindungan kulit kamu? Apa sih perbedaan antara SPF dan PA++ yang sering kita dengar itu? Dan mana yang seharusnya kamu pilih untuk melindungi kulitmu dengan maksimal? Simak terus video ini karena aku bakal ungkap semua rahasia pentingnya perlindungan sinar UV yang sering kali kita abaikan. SPF atau Sun Protection Factor adalah angka yang menunjukkan seberapa efektif sih sunscreen kamu dalam melindungi kulit dari sinar UVB, yang merupakan penyebab utama kulit itu bisa terbakar. Jadi semakin tinggi angka SPF, semakin lama kamu bisa berada di bawah sinar matahari tanpa terbakar. Yang pertama, contoh sederhana SPF. Misalnya nih, kalau kamu biasanya beraktivitas di bawah matahari tanpa terbakar selama 10 menit dan kamu pakai sunscreen dengan SPF 30, artinya kamu bisa berada di bawah sinar matahari sekitar 300 menit tanpa kulit terbakar. Tentu saja dengan cara catatan, kamu mengaplikasikannya dengan benar. Yang kedua, SPF 15 versus SPF 30. SPF 15 bisa melindungi sekitar 93% dari sinar UVB, sedangkan SPF 30 memberikan pelindungan sekitar 97%. Wah, kelihatannya beda banget kan? Meski hanya 4%, itu bisa berarti perbedaan besar untuk kulit yang rentan terbakar. Di sisi lain, ada PA++ yang mungkin sering kamu lihat di sunscreen dengan label PA++ atau bahkan PA+++ pada kemasan. Jadi apa sih itu? Yang pertama, PA++ untuk pelindungan UVA. PA adalah singkatan dari Protection Grade of UVA yang menunjukkan seberapa baik produk sunscreen melindungi kulit dari sinar UVA. Nah, sinar UVA ini tuh nggak hanya bisa menyebabkan kulit terbakar, tapi juga merusak kolagen yang akhirnya bisa menyebabkan penuaan dini, flek hitam, dan keriput. Bahkan UVA bisa menembus kaca. Jadi nggak cuma terpapar di luar ruangan aja ya. Yang kedua, simbol PA++. Jadi kalau kamu lihat sunscreen dengan PA++, itu artinya sunscreen tersebut memberikan perlindungan tingkat sedang terhadap UVA. Semakin banyak tanda plusnya, semakin baik perlindungannya. PA+++ berarti perlindungan maksimal untuk sinar UVA. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu SPF dan PA++ kan? Tapi apa bedanya? Dan kenapa kita tuh harus peduli dengan keduanya? Yang pertama, SPF fokus pada UVB, PA++ fokus pada UVA. Perbedaan utamanya terletak pada jenis sinar yang dilindungi. SPF mengukur seberapa baik produk melindungi kulit dari sinar UVB, sedangkan kalau PA++ mengukur perlindungan terhadap sinar UVA. Jadi, SPF lebih penting kalau kamu sering berada di luar ruangan dan cenderung mudah terbakar. Sedangkan PA++ lebih penting untuk mencegah penuaan dini dan kerusakan kulit jangka panjang. Yang kedua, mengapa keduanya penting? Kamu mungkin mikir, cukup SPF aja. Tapi, tanpa PA++, kamu cuma melindungi kulit dari luka bakar aja, sementara sinar UVA tetap merusak kulit tanpa kita sadari. Untuk perlindungan maksimal, kamu butuh keduanya, SPF untuk UVB dan PA++ untuk UVA. Jadi sekarang saatnya buat pilih SPF atau PA++ yang harus lebih diprioritaskan atau malah keduanya. Yang pertama, pilih berdasarkan kebutuhan kulit kamu. Kalau kamu sering beraktivitas di luar ruangan dan butuh perlindungan langsung, pilih sunscreen dengan SPF tinggi. Tapi jangan sampai lupa untuk pilih yang juga punya PA++ untuk perlindungan terhadap penuaan dini dan kerusakan kulit yang disebabkan oleh sinar UVA. Yang kedua, kalau kulit kamu rentan, cari yang punya kedua-duanya. Kalau kulit kamu rentan terhadap keduanya, baik terbakar atau maupun penuaan dini, pilih sunscreen yang punya keduanya. SPF tinggi dan PA++ yang cukup.
Biasanya sunscreen dengan formula broad spectrum itu tuh udah cukup keduanya perlindungan ini. Tunggu dulu, apa yang terjadi jika kamu salah pilih sunscreen? Kenapa kamu nggak bisa sembarangan beli sunscreen hanya karena labelnya? 1. Sunscreen SPF tinggi tanpa PA++. Misalnya, kamu pilih sunscreen dengan SPF tinggi, tapi tanpa PA++ sama sekali. Mungkin kulit kamu nggak terbakar, tapi di sisi lain nih, sinar UVA tetap merusak kolagen dan menyebabkan penuaan dini. Jadi, meski nggak terbakar, kulitmu tetap bisa keriput lebih cepat loh. Yang kedua, sunscreen PA++ tanpa SPF cukup. Sebaliknya, jika kamu memilih sunscreen dengan PA++ aja tapi SPF-nya rendah, mungkin kamu akan terlindung dari penuaan dini, tapi tetap rentan terhadap terbakar sinar UVB yang bisa menyebabkan kulit merah dan sakit. Yang ketiga, penyebab masalah kulit jangka panjang. Jadi nih, meski kelihatannya kamu sudah aman, bisa-bisa kulitmu malah rusak dalam jangka panjang kalau nggak tahu memilih produk yang tepat. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku ingetin buat kalian, jangan lupa juga untuk cek link produk di bawah ini buat kalian yang mau glowing. Oke, kita lanjut. Apa itu toner wajah dan manfaatnya untuk kulit? Hai guys, pasti kalian sering dengar kan kata toner. Tapi pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya, sebenarnya toner itu apa sih? Kenapa banyak orang bilang toner itu penting banget dalam rutinitas skincare. Bahkan, sampai ada yang nggak bisa lepas dari toner setiap hari. Nah, kali ini kita bakal bahas semua hal tentang toner, dari apa itu toner, manfaatnya, sampai kenapa kamu harus banget punya toner dalam perawatan wajah kamu. Tunggu dulu, karena ada twist yang bakal bikin kamu berpikir ulang tentang penggunaan toner. Jangan sampai ketinggalan. Jadi, toner itu adalah cairan yang digunakan setelah membersihkan wajah. Dan, toner berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau make up yang mungkin masih tertinggal setelah kamu pakai pembersih wajah. Toner juga bisa membantu menyeimbangkan pH kulit loh. Jadi, toner ini tuh kayak teman yang ngebantu kamu untuk bisa menyempurnakan langkah pembersihan wajah. Yang pertama, tekstur dan bentuk toner. Biasanya nih, toner itu berbentuk cair dan ringan banget. Beberapa toner ada yang bentuknya itu gel atau bahkan ada yang berbentuk spray. Pokoknya, cara pakainya tuh gampang banget. Cukup tuang sedikit di kapas atau bisa langsung disemprot ke wajah. Yang kedua, kenapa toner bisa begitu penting? Mungkin kamu mikir, emang kenapa sih toner itu penting? Padahal setelah cuci muka, kan wajah udah bersih tuh. Nah ternyata toner punya banyak fungsi tambahan yang nggak bisa diremehkan. Oke, sekarang kita ngomongin manfaat toner untuk kulit. Karena ini yang bakal bikin kamu terkejut. Siapa sangka sih toner itu bisa lebih dari sekadar pembersih? Yang pertama, menyegarkan kulit. Toner bisa menyegarkan kulit kita. Ini kenapa banyak orang yang suka pakai toner di pagi hari. Karena rasanya tuh langsung seger, kayak kulit kamu tuh baru dibersihin pakai air es. Nggak cuma itu aja, toner bisa menghilangkan rasa kering atau ketarik yang sering terjadi setelah mencuci wajah. Yang kedua, menghidrasi kulit. Beberapa toner dilengkapi dengan bahan pelembab yang bisa bantu kulit kita tetap terhidrasi. Kalau kulit kamu kering atau dehidrasi, toner dengan kandungan seperti hyaluronic acid ini tuh bisa jadi pilihan yang tepat. Kulit yang terhidrasi dengan baik bisa terlihat lebih lembut dan kenyal. Yang ketiga, mengontrol minyak berlebih. Untuk kamu yang punya kulit berminyak, toner bisa jadi sahabat terbaik kamu. Beberapa toner mengandung bahan seperti witch hazel atau salicylic acid yang bisa membantu mengecilkan pori-pori dan mengurangi minyak berlebih. Gak heran kan kenapa toner jadi andalan buat mereka yang punya kulit berminyak. Yang keempat, menyamarkan pori-pori. Pori-pori besar. Toner itu bisa membantu mengecilkan pori-pori tersebut. Banyak toner mengandung bahan astringen yang bisa menutup pori-pori setelah dibersihkan. Ini membantu supaya kulit tampak lebih halus dan gak ada sisa-sisa kotoran yang bisa masuk ke dalam pori-pori. Yang kelima, menjaga keseimbangan pH kulit.
setelah mencuci muka, pH kulit kita tuh bisa jadi nggak seimbang. Nah, toner itu berfungsi untuk menyeimbangkan kembali pH kulit. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk like, share video ini kalau kamu merasa teman-teman kamu juga perlu tahu tentang toner. Dan tentunya subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan tips info skincare lainnya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan aku akan jawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jaga selalu kesehatan kulit kamu. Bye-bye.